Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sebelumnya kita udah tahu ya apa itu interaksi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Oke, bentuk interaksi sosial yang pertama adalah bentuk asosiatif. Nah, jadi bentuk asosiatif ini adalah interaksi sosial yang berlangsung secara positif dan mengarah kepada persatuan atau integrasi. Nah, jadi bentuk asosiatif ini ada 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kerjasama. Nah, jadi kerjasama ini artinya adalah usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, perlu kalian ketahui pula bahwa kerjasama ini mempunyai bagian, yaitu yang pertama adalah kerukunan. Nah, kerukunan ini artinya adalah gotong royong dan tolong menolong. Nah, ini dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya, gotong royong yang dilakukan warga untuk membangun irigasi. Yang kedua adalah bargaining. Bargaining adalah tukar-menukar atau tawar-menawar. Dalam istilahnya, bargaining itu merupakan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya adalah Indonesia menukar minyak bumi dengan beras dari Vietnam. Atau contoh lainnya adalah tawar-menawar antara pembeli dan penjual untuk menciptakan kesepakatan harga. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah kooptasi. Kooptasi artinya penerimaan unsur-unsur baru dalam sebuah kepemimpinan dan pelaksanaan politik. Contohnya, masyarakat Indonesia yang siap menerima pergantian presiden demi Indonesia yang lebih baik. Kemudian bentuk kerjasama yang keempat adalah koalisi. Nah, jadi koalisi ini artinya kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, koalisi antar partai yang saling memberikan dukungan pada pemilihan presiden. Bentuk kerjasama yang kelima adalah joint venture atau kemitraan. Artinya, kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Contohnya, kerjasama antara perusahaan minyak dari Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengolah pertambangan minyak di daerah X. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua ada akomodasi. Arti dari akomodasi itu sendiri adalah usaha atau cara penyelesaian konflik atau cara penyelesaian pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Perlu kalian ketahui bahwa ada 8 bentuk dari akomodasi. Yang pertama adalah koersi, yang artinya penyelesaian konflik itu dilakukan secara paksa atau paksaan secara fisik atau psikologis. Contohnya, seorang ayah yang memukul anaknya karena terbukti mencuri agar menciptakan efek jera untuk si anak. Bentuk akomodasi yang kedua adalah kompromi. Jadi, kompromi artinya adalah kedua belah pihak yang bertentangan atau berkonflik itu saling mengurangi tuntutannya. Jadi di dalam kompromi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Artinya kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan. Contohnya perjanjian pemberhentian gencatan senjata antara kedua pihak yang berperang.
Yang ketiga ada arbitrase. Nah, jadi arbitrase ini adalah penyelesaian konflik di mana dia memakai pihak ketiga untuk mencapai sebuah kesepakatan, tapi pihak ketiga ini merupakan pengambil keputusan dan berkedudukan lebih tinggi daripada orang yang berkonflik. Contohnya, permasalahan antara karyawan dan perusahaan diatasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang keempat adalah mediasi. Jadi mediasi ini adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral. Nah, ini mirip dengan arbitrase. Dalam mediasi, kedudukan pihak ketiga ini hanya sebagai penasehat dan tidak memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan penyelesaian masalah tersebut atau konflik tersebut ya. Jadi, bedanya dengan arbitrase adalah arbitrase penyelesaian konflik itu pihak ketiga yang memutuskan. Nah, kalau misalkan mediasi, pihak ketiga hanya sebagai penasihat. Contohnya, dua orang siswa yang saling berkonflik diatasi oleh wali kelas sebagai penengah dan pemberi nasihat. Bentuk akomodasi yang kelima ada konsiliasi. Nah, jadi konsiliasi ini penyelesaian konflik dengan mempertemukan para pimpinan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan atau usaha mempertemukan keinginan kedua pihak yang saling berkonflik untuk mencapai persetujuan bersama. Contohnya, mempertemukan wakil pemilik angkutan umum dan dinas lalu lintas untuk membahas tarif angkutan umum. Bentuk akomodasi yang keenam adalah toleransi. Nah, jadi toleransi ini timbul secara tidak sadar dan spontan. Dia terjadi tanpa persetujuan formal. Misalnya, sekelompok umat beragama yang menjaga agar umat agama lain tenang dalam beribadah. Oke, bentuk akomodasi yang ketujuh adalah stalamate. Nah, jadi stalamate ini adalah penyelesaian konflik di mana pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Akhirnya, keduanya itu menghentikan pertikaian atau konflik itu berhenti dengan sendirinya. Contohnya adalah Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet berhenti dengan sendirinya tanpa ada pihak yang menang atau yang kalah. Bentuk akomodasi yang terakhir adalah adjudikasi. Nah, adjudikasi ini penyelesaian konflik atau suatu masalah itu melalui pengadilan. Oke, bentuk interaksi asosiatif yang terakhir atau yang ketiga adalah asimilasi. Nah, jadi asimilasi ini adalah peleburan dua kebudayaan menjadi kebudayaan baru dengan menghilangkan kebudayaan lama dengan tujuan untuk mengurangi perbedaan antar individu ataupun antar kelompok. Nah, lihat di sini ya. Ini ada kebudayaan A, kemudian bercampur dengan kebudayaan B dan menjadi kebudayaan C. Perlu kalian ketahui bahwa ada 7 unsur budaya. Yang pertama ada bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, teknologi, mata pencarian, religi, dan kesenian. Di sini Ibu mencontohkan untuk kesenian. Nah, jadi contoh asimilasi dalam bidang kesenian itu meleburnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong dan tari cokek. Nah, apa perbedaannya dengan akulturasi? Jadi, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan tanpa meninggalkan kebudayaan asli.
Nah, sedangkan asimilasi percampuran dua kebudayaan dan menghilangkan kebudayaan asli atau kebudayaan lamanya. Oke, itulah bentuk-bentuk dari interaksi asosiatif. Sekarang kita bahas bentuk interaksi yang selanjutnya adalah bentuk interaksi disosiatif. Nah, jadi bentuk interaksi disosiatif ini merupakan kebalikan dari bentuk asosiatif. Artinya dia bersifat negatif ya, interaksi yang mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi. Selanjutnya kita bahas bentuk dari interaksi sosial disosiatif. Yang pertama adalah persaingan. Jadi persaingan adalah saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu atau interaksi individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, jadi ada beberapa tipe persaingan, itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat non-pribadi. Nah, kemudian persaingan ini juga terjadi dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang ekonomi, kekuasaan, dan persaingan budaya. Nah, contohnya seperti ini. Persaingan para pemain bulu tangkis di suatu kejuaraan dan persaingan dua siswa untuk menjadi ketua OSIS, atau contoh lainnya adalah persaingan partai politik untuk memenangkan pemilu. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontroversi. Nah, jadi kontroversi ini adalah perasaan tidak suka yang disembunyikan atau kebencian dan keraguan atas kepribadian seseorang. Contohnya, suatu kelas tidak setuju dengan rencana OSIS di sekolahnya, sehingga ketidaksetujuan itu berkembang menjadi rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Oke, the last one. Bentuk disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, jadi pertentangan atau konflik adalah menentang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Contohnya, demonstrasi yang terjadi baru-baru ini yaitu demonstrasi tolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Jakarta yang terjadi pada 8 Oktober 2020 yang disertai dengan pengrusakan halte dan berbagai fasilitas umum di Jakarta. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian semua paham ya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui WA atau melalui komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.